Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Monica Carpenti. Saya akan menjelaskan materi virus. Nah, kalian udah tahu kan virus itu apa? Sekarang kan lagi zamannya corona. Pasti kalian tahu dong virus itu apa. Seenggaknya sedikit tahu tentang virus. Yuk kita simak video mengenai pembelajaran materi virus. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Devi Monica Carpenti. Di sini saya akan membahas materi tentang virus. Nah, kalian tahu kan virus itu apa? Ayo, virus itu apa? Yap, benar sekali. Virus itu merupakan mikroorganisme yang dapat hidup di tubuh inangnya. Seperti nih contohnya yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Nah, inangnya itu pada manusia sebagai apa? Penyakit. Tapi tidak hanya menyebabkan penyakit aja loh. Yuk kita simak penjelasannya mengenai materi virus. Pengertian virus. Oke, virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan pada jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariot, sementara virus yang menginfeksi sel prokariot seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofag. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari virus bakteriofag. Nah, virus bakteri atau virus fag ini dia menyerang bakteri. Nah, bakterinya di dalam tubuh manusia. Nah, virus ini yang paling sempurna di antara virus lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri virus. Yang pertama, cirinya yaitu memiliki satu asam nukleat, yaitu antara DNA atau RNA saja. Jadi satu aja, dia nggak punya dua. Kalau punyanya DNA ya DNA, kalau misalkan punyanya RNA, RNA. Kemudian ciri yang kedua itu berukuran sangat kecil atau mikroorganisme, yaitu kisaran antara 20 dan 300 nanometer. Dia sangat kecil. Kemudian yang ketiga cirinya yaitu virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Nah, ini contoh dari virus. Kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari ya. Contoh virus COVID ini mudah menyebar ke setiap manusia. Walaupun sistem imun tubuh kita kuat, juga masih bisa diserang oleh virus. Nah, sama seperti ciri yang ketiga ini, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Di dalam tubuh manusia yang terinfeksi virus COVID, itu virus berkembang biak. Dan proses berkembang biaknya virus ini hanya membutuhkan waktu yang singkat, sehingga banyak di antara para penderita COVID-19 di Indonesia, khususnya manula ya, manula atau kisaran umur dari 50 tahun ke atas itu tidak kuat melawan virus COVID karena sistem kekebalan tubuh manusia pada manula itu sudah
rentan, maksudnya tuh sudah tidak sanggup, tidak sekuat saat muda gitu, sehingga banyak korban yang meninggal. Nah, karena sistem pertahanan tubuh manusia pada usia manula itu sudah rentan. Kemudian, virus lebih mudah untuk berkembang biak dan mengambil alih fungsi tubuh di dalam khususnya organ paru-paru. Kemudian yang keempat, virus bisa bersifat seperti benda mati. Nah, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Nah, virus ini seperti benda mati tadi ya, dia bisa dikristalkan. Kalau ciri makhluk hidup yang sebenarnya atau yang sesungguhnya itu kan dia tidak bisa dikristalkan. Nah, virus ini berbeda dari mikroorganisme yang lain atau makhluk organisme lainnya, sehingga dia bisa dikatakan sebagai makhluk peralihan dari benda hidup dan benda mati. Dikatakan benda hidup karena dia bisa berkembang biak dan bereplikasi di dalam sel inangnya. Dikatakan benda mati karena dia dapat berdiam diri atau mengkristal. Selanjutnya ada bentuk virus. Yang pertama ada bentuknya batang, contohnya TMV. Terus yang kedua berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Kemudian yang ketiga ada yang bentuknya bulat, contohnya HIV dan orthomyxovirus. Kemudian yang keempat ada yang bentuknya seperti filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Kemudian yang kelima bentuknya ada yang polihedral, contohnya adenovirus. Yang terakhir ada bentuk seperti huruf T, dia itu contohnya dari bakteriofag, dia menyerang bakteri E. coli. Nah, di sini ada gambar-gambar dari setiap virus. Kalian bisa amati setiap gambarnya dari setiap virusnya juga. Ada HIV, Ebola virus, hepatitis B, influenza, bakteriofag, dan lainnya. Kalian bisa amati. Oke, selanjutnya itu ada struktur virus. Virus ini tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel, seperti nggak adanya dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriofag sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini terdiri dari kapsid dan DNA atau RNA. Kemudian bagian leher, dia itu ada leher. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar pada layar di sini. Bagian leher. Kemudian pada bagian ekor ada selubung ekor, serabut ekor, dan papan dasar. Nah, fungsi dari semuanya itu berbeda-beda. Nah, pada bagian kepala, di dalam kepala virus itu mengandung asam nukleat, sedangkan bagian pada luarnya itu diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag yang bentuknya T itu, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Bagian dari kepala itu ada kapsid sama asam nukleat. Nah, kapsid ini sebagai selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein. Dia itu untuk melindungi virus dari dunia luar atau misalkan dari lingkungannya, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Kemudian asam nukleat itu dimiliki virus hanya satu, DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Nah, nggak cuma pada manusia ya untuk menurunkan genetiknya kepada keturunannya, tapi di virus juga sama. Virus, hewan, tumbuhan lainnya juga sama memiliki informasi genetik
Kemudian pada bagian leher, nah terdapat leher. Leher ini sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Nah, dia juga sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Kemudian di bagian ekor itu ada serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada sel inang. Nah, ekornya itu untuk menempel pada sel inang. Dan papan dasar ini sebagai jarum penusuk untuk menyalurkan DNA atau RNA-nya ke dalam sel inang. Nah, nanti terjadi proses replikasi di dalam tubuh manusia atau hewan atau maupun tumbuhan yang diinfeksi oleh virus. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan materi mengenai virus. Salah satunya ada ciri-ciri virus, bentuk virus, dan struktur tubuh virus. Ciri-ciri virus itu salah satunya pasti kalian udah tahu nih, yaitu mudah menular, betul sekali. Nah, sekarang kan lagi wabah COVID nih. Jadi, supaya kalian tidak tertular wabah COVID atau penyakit COVID-19, kalian harus selalu menjaga kesehatan tubuh kalian dan menjaga protokol kesehatan. Salah satunya yaitu menggunakan masker, kemudian tidak berkerumun ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, makan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna, dan yang pasti jangan stres ya, penting ya itu. Nah, cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.